Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang interaksi sosial. Berarti untuk minggu ini adalah interaksi sosial part kedua atau bagian kedua. Submaterinya yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk kompetensi dasarnya sama seperti minggu lalu, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. IPK-nya berbeda seperti sebelumnya karena indikator yang hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan bentuk-bentuk interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, silakan persiapkan buku catatan dan alat tulisnya atau laptop dan microsupportnya, atau juga bisa menggunakan handphone. Dan supaya kita diberikan kemudahan dalam menerima materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalil yang berkaitan tentang interaksi sosial masih surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama bentuk interaksi sosial, yang kedua proses asosiatif, yang ketiga bentuk-bentuk kerjasama, yang keempat bentuk-bentuk akomodasi, yang kelima proses disosiatif. Materi pertama, bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial, ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bentuk interaksi sosial ini prosesnya asosiatif. Sedangkan yang kedua, bentuk interaksi sosialnya itu mengalami proses disosiatif. Nah, apa perbedaan asosiatif dan disosiatif? Asosiatif adalah proses ini terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Sedangkan proses disosiatif, proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan atau meregangkan solidaritas kelompok. Materi kedua, proses asosiatif. Nah, kita akan perdalam tentang proses asosiatif terlebih dahulu. 3 bentuk asosiatif, yaitu pertama kerjasama. Kerjasama itu pengertiannya adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, akomodasi. Usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Kemudian yang ketiga, asimilasi adalah cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi lingkungan yang baru. Bentuk-bentuk kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ini ada 5. Yang pertama, kerukunan, bentuk kerjasama yang berbentuk gotong royong dan tolong menolong antar individu. Kedua, ada bargaining. Bargaining adalah perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Selanjutnya ada kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Selanjutnya koalisi. Koalisi adalah perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, istilah koalisi ini biasanya kalian dengar ketika ada pemilihan umum, yaitu ada gabungan dua partai atau lebih untuk tujuannya misalkan menjadi wali kota Cilegon misalkan. Nah, misalkan ada partai yang bergambar beringin dengan bulan sabit dan padi. Nah, itu melakukan koalisi untuk mencalonkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Selanjutnya joint venture.
Joint venture adalah bentuk kerjasama yang terjadi dalam proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Joint venture-nya tentang proyek belajar di rumah yang dilaksanakan oleh Kemendikbud misalkan. Nah, Kemendikbud atau pemerintah ini melakukan kerjasama dengan beberapa provider, misalkan Bapak sebut Telkomsel, dan juga kerjasama dengan XL, terus Axis, dan mungkin dengan Indosat. Nah, jadi kerjasama ini dilakukan oleh beberapa organisasi supaya tujuannya yaitu memberikan kuota gratis pada anak-anak itu tercapai. Materi keempat, bentuk akomodasi. Bentuk akomodasi di sini ada 8. Yang pertama, koersi adalah bentuk akomodasi di mana pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Contohnya di sini ada 2 orang yang bertikai. Yang satu memiliki jabatan yang tinggi, yang satu tidak. Nah, pihak yang bertikai itu pasti akan dimenangkan oleh pihak yang kuat atau memiliki pengaruh atau memiliki jabatan atau memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan lawannya. Yang kedua, bentuk akomodasinya adalah kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang saling bertentangan mengurangi tuntutan untuk meredakan ketegangan. Lanjut, yang ketiga, bentuk akomodasinya adalah arbitrasi. Arbitrasi adalah penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari keduanya. Contohnya ketika ada 2 siswa, misalkan dari kelas 7A dan dari kelas 7B, sedang adu mulut. Nah, ketika sedang adu mulut tersebut, ada guru yang lewat, kemudian guru sebagai pihak ketiga memisahkan mereka berdua, dan mau gak mau mereka berdua harus nurut, karena jika tidak menurut pada guru maka akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya, mediasi. Mediasi ini sama seperti arbitrasi, penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga. Bedanya, mediasi ini pihak ketiganya netral, jadi tidak ada hubungan sama sekali antara kedua belah pihak. Contoh, misalkan ada perselisihan antara 2 supir angkot misalkan, atau 2 supir bis yang ribut karena mungkin ada salah satu yang dianggap merebut penumpangnya. Nah, alhasil mereka ribut. Nah, tiba-tiba ada penumpang yang bukan siapa-siapa di situ melerai mereka berdua dan menyarankan untuk kembali ke tempat masing-masing. Tapi mediasi ini sifatnya hanya saran. Jadi walaupun si orang yang melerai tadi pergi, mereka langsung berantem, mereka lanjutkan kembali perselisihannya, berarti mediasinya dianggap gagal. Nah, tapi jika misalkan berhasil, maka 2 orang supir tersebut akan mengikuti saran si penumpang tersebut dan kembali damai. Selanjutnya, yang kelima, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi dengan mempertemukan ekspektasi pihak-pihak yang berkonflik agar tercapai kesepakatan bersama. Yang keenam, toleransi. Toleransi ini bentuk akomodasi yang terjadi spontan atau tidak direncanakan. Nah, biasanya toleransi ini menghindari konflik, yaitu mengalah. Nah, misalkan pada saat bulan Ramadan, pada saat mayoritas umat muslim berpuasa, berarti umat non-muslim harus melakukan toleransi, itu mengalah agar tidak makan di depan umum atau di tempat di mana banyak umat Islam yang sedang berpuasa jalan-jalan. Yang ketujuh, stalemate itu adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang relatif seimbang, sehingga pertikaian mereda dengan sendirinya. Biasanya alasannya untuk menghindari kerugian besar di kedua belah pihak. Misalkan ada
pertikaian antara dua provider internet, misalkan antara Telkomsel dengan XL. Nah, ketika dua pihak ini bertikai dengan waktu yang lama, maka akan membuat kerugian di pihak yang sama, yaitu kerugiannya adalah banyak orang-orang yang tidak mau memakai jasa Telkomsel dan XL. Adjudikasi adalah bentuk akomodasi di mana penyelesaiannya dilaksanakan di pengadilan atau di meja hijau. Ini adalah bentuk akomodasi terakhir. Jadi Bapak sarankan ketika kalian memiliki masalah dengan teman-temannya, selama masalah itu masalah ringan, tidak berkaitan dengan hak milik seseorang yang memiliki surat izin, maka lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi jika kalian bermasalah dengan hak milik yang memiliki surat izin, contohnya misalkan masalah tanah, jual beli tanah, itu kan ada surat izin ya, berupa akta jual beli atau sertifikat tanah. Nah, ketika ada masalah itu, mau tidak mau itu langsung berkaitan dengan pihak. Materi kelima atau materi terakhir kita adalah proses disosiatif. Nah, proses disosiatif ini seperti yang tadi sudah Bapak bahas, adalah semua bentuk interaksi yang mengarah kepada perpecahan atau peregangan solidaritas antar kelompok. Di sini proses disosiatif ada 3. Yang pertama kompetisi, yaitu proses individu atau kelompok yang bersaing mendapatkan sesuatu, misalkan mendapatkan hadiah berupa piala maupun uang tunai. Yang kedua kontravensi, perasaan tidak suka yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang ketiga konflik. Konflik ini proses individu atau kelompok yang ingin memenuhi tujuannya, yaitu dengan cara kekerasan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui Instagram maupun WhatsApp. Dan di sini juga Bapak berterima kasih kepada Slidesgo yang telah memberikan template PowerPoint yang bagus. Yang termasuk di dalamnya ada icon dari Flaticon dan infografik dan gambar dari FreePic. Nah, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.